Menantu laki-laki Sang Raja Naga, bab 41-45. Bab 41. Bai Ziqiong yang tingginya 1 meter 93 cm itu tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya setelah wajahnya terpukul. Malah dia menggigil mendengar suara dari luar dan terlihat sangat patuh. Demikian juga anggota tim basket yang lain semuanya terlihat gugup. Dengan kepala terunduk, mereka diam-diam keluar dari restoran. Setiap orang dari mereka ditepak belakang kepalanya oleh pria yang menunggu di pintu. Dia memukul Bai Ziqiong dengan kekuatan yang lebih besar dan membuatnya tersandung beberapa langkah ke depan. Namun, Bai Ziqiong yang setinggi 1 meter 93 cm itu tidak berani mengeluarkan keluhan sepatah kata pun. Melihat tubuh yang luar biasa dan besar berdiri di pintu, Hao Ren dan teman-temannya tidak tahan tapi bertanya-tanya tentang kekuatan hebat pria itu. Terutama karena dia dapat mengendalikan kelompok pria-pria besar dalam tim basket ini. Bawapan **** kalian kembali berlatih. Dengan teriakan lain, pria misterius itu menggiring anggota tim basket ke universitas, memberikan orang-orang di restoran untuk melihat punggung kekarnya yang luar biasa. Pria itu bahkan setengah kepala lebih tinggi dari Bai Ziqiong. Dia pastilah Xie Wanjun, kapten tim basket. Hanya dia yang mampu mengontrol pria-pria dalam tim basket itu. Yu Rong, yang akrab dengan situasi sekolah, berkata. Dari permulaan sampai akhir kejadian itu, Hao Ren tidak pernah mendapat kesempatan melihat sekilas wajah Xie Wanjun. Pria ini lebih tinggi dari pintu saat dia berdiri di luar, dan Hao Ren hanya melihat sekilas punggungnya saat dia pergi. Baik, mari kembali makan. Hao Ren menjernihkan kepalanya dan memanggil yang lain. Dengan senyum canggung di wajahnya, Xie Yujia mengikuti usahanya. Namun, semangat mereka berkurang karena gangguan itu. Kemenanganmu atas Huang Suji memalukannya. Teman-temannya mungkin akan membuat lebih banyak masalah bagimu. Hati-hati. Pada keheningan Hao Ren, Xie Yujia melanjutkan, tapi kau jangan khawatir. Paling-paling, mereka akan melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Aku tidak khawatir. Mereka membuat masalah tanpa alasan. Dan bukan pertama kali senior merudung junior di sekolah. Mereka mengambil lapangan basket dari Zhao Jiayi dan teman-temannya, dan dia telah menunggu untuk memanggil teman-temannya untuk berkelahi dengan mereka, kata Hao Ren. Xie Yujia menghela nafas, kau sebaiknya tidak berkelahi, kalau tidak sekolah akan menghukummu. Dia berpikir untuk berbicara dengan kakak laki-lakinya dan memintanya memperkuat kontrolnya pada para pria di tim basket. Namun, dia tahu hal itu tidak ada gunanya karena tidak dapat menghilangkan perundungan di sekolah karena hal itu hampir menjadi bagian dari normal di sekolah. Selain itu, Huang Suji, anak wakil wali kota, mendirikan klub panjat tebing yang terkenal dan dekat dengan klub-klub olahraga lainnya di sekolah. Dia terutama dekat dengan pemain-pemain tim basket, yang merupakan pria-pria tangguh tanpa bandingan di sekolah. Tim basket Universitas Lautan Timur terkenal di seluruh negeri dan juara tahun lalu dari National College League, membawa kehormatan yang luar biasa pada Universitas Lautan Timur. Itulah mengapa sekolah sangat menghargai mereka meskipun prestasi akademik mereka buruk. Mereka berjaya di atas semua siswa biasa dalam hal kekuatan dan yang lebih penting, mereka memiliki sekolah di belakang mereka sepanjang mereka tidak melakukan hal yang keterlaluan. Karena dia berhubungan dekat dengan mereka, Huang Suji dapat melakukan hampir apa saja yang dia inginkan. Bagaimanapun juga, Hao Ren mempermalukan Huang Suji dengan memenangkan pertandingan dan hal ini akan membuat masalah untuknya. Xie Yujia sedikit khawatir akan hal ini. Sementara Xie Yujia terganggu dengan semua masalah ini, Hao Ren sedang memikirkan hal yang lain. Dia tidak terlalu memikirkan balas dendam Huang Suji, meskipun dia anak wakil wali kota. Yang mengganggunya adalah kebencian yang mendalam antara yang disebut siswa selebritas dan siswa biasa di tahun junior. Zhao Jiayi dan teman-temannya berulang kali diusir dari lapangan bola basket oleh anggota klub panjat tebing dan beberapa pemain tim basket. Ini hanya satu contoh perundungan yang terjadi di kampus. Jika situasi ini berlanjut, pertarungan besar akan terjadi cepat atau lambat. Jika pertarungan itu terjadi, tidak ada yang menjadi pemenang, terutama yang lemah seperti Zhao Jiayi. Hao Ren tahu Zhao Jiayi telah menghubungi teman-temannya dan siap untuk berkelahi dengan senior-senior dari klub panjat tebing dan tim basket jika mereka terus melakukan perundungan. Hao Ren bertanya-tanya apakah ini waktu baginya untuk mengeluarkan kartu looking dan mengadakan percakapan yang menyenangkan dengan wakil kepala sekolah universitas itu. Pesta itu berakhir dengan semangat yang rendah setengah jam kemudian. Zhao Jiayi kembali ke asrama dengan suasana hati yang buruk. Jika Hao Ren tidak membujuknya, dia pasti sudah memanggil teman-temannya untuk mengejar para pria itu malam ini. Ren, jika mereka berani membuat masalah, hubungiku. Zhao Jiayi menepuk dadanya dan berkata. Hao Ren tersenyum dan menjawab, aku akan baik-baik saja, mereka hanya besar omong, mereka tidak akan melakukan hal yang serius. Di asrama ini, Zhao Jiayi adalah si kakak. Zhao Jiayi memiliki banyak teman dari semua golongan, jadi dia merasa dia harus menjaga teman-teman sekamarnya. Namun, dia tidak akan pernah mengira Hao Ren memiliki wakil presiden Lu Qing di belakangnya. Bahkan, di dalam, yang disebut suku naga, Lu Qing harus menghormati Hao Ren dan memanggilnya Fuma. Bahkan tanpa Lu Qing di belakangnya, Hao Ren tidak takut pada Huang Suji. Dia selalu berusaha tidak menonjol karena dia tidak suka menarik perhatian pada dirinya, tetapi dia tidak takut akan masalah. Hari yang penuh kejadian berakhir. Keesokan harinya, semua kembali ke normal di sekolah sementara beberapa orang masih membicarakan apa yang terjadi hari kemarin. Di kelas, Hao Ren membenamkan dirinya mempersiapkan latihan pertanyaan Inggris SMP. Mengetahui Hao Ren memberikan pendampingan pada gadis kecil itu di sore hari, Zhou Liren meninggalkannya sendiri.
Kejayaan pemenang lari jarak jauh sekarang hanyalah tinggal ingatan saja. Hao Ren meletakkan uang hadiah 1,000 yuan ke dalam kotak dana bersama ruang asrama. Uang itu akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan hiburan akan datang ruang 302. Bagi Hao Ren, orang-orang yang sok penting itu hanya peduli hal yang membuat sombong dan jeritan para gadis. Dia melakukan yang terbaik dalam pertandingan karena dia memasukkan namanya ke dalamnya dan ingin membalas dukungan Xie Yujia. Langit berubah menjadi gelap di sore hari. Hao Ren menaiki bis 767 dan tiba di rumah Zhao Yanzi, sebuah rumah 2 tingkat. Untuk alasan yang tidak diketahui, setelah memakan makanan yang dimasak Ibu Zi, mulut Hao Ren akan berair setiap kali dia dalam perjalanan ke rumah Zi untuk membimbingnya. Karena kemarin hari Senin dia tidak mendampingi Zhao Yanzi, dia tiba-tiba disambar oleh keinginan besar untuk hidangan lezat yang dimasak Zhao Hongyu saat dia berdiri di pintu. Dengan kertas di tangan, Hao Ren menekan bel pintu. Tiba-tiba guntur bergema di langit, dan badai datang dengan segera. Hujan lebat mulai turun. Berdiri di pintu, dalam sekejap mata Hao Ren hampir basah kuyup. Ayo, segera masuk. Mendengar bel pintu berdering, Zhao Hongyu bergegas menjawabnya. Melihat Hao Ren basah kuyup karena hujan, dia segera menariknya masuk. Boom, boom, titik. Dengan rentetan suara guntur yang lain, kilatan-kilat yang menyambar-nyambar melintasi angkasa di luar jendela. Tidak lama, gedung-gedung tinggi di kejauhan dilanda hujan lebat. Hao Ren meletakkan kertasnya sambil menggoyangkan kepalanya untuk menyingkirkan air di rambutnya. Zhao Hongyu memberinya handuk putih dan memberitahukan dengan suara ringan, kau bisa menginap di sini malam ini. Hari ini, Tetua Sun bertanggung jawab untuk hujan ini dan hujan ini akan bertahan sepanjang malam. Bab 42. Baru saja Hao Ren berjuang untuk menjawab, suara gagang pintu diputar mengganggunya itu adalah Zhao Guang membawa Zhao Yanzi pulang. Mereka tidak basah sama sekali karena mereka berada di dalam mobil. Meskipun Zhao Guang terlihat seperti seorang ayah yang galak, dia menunjukkan betapa besar dia mencintai anak perempuannya dengan menjemputnya sendiri ke sekolah saat hujan walaupun dia orang yang sibuk. Zhao Hongyu berjalan menghampiri setelah suaminya masuk. Karena ada badai hari ini, aku pikir Ren sebaiknya menginap di sini daripada kembali dalam hujan. Katanya. Baik, sepertinya itu hujan Tetua Sun jadi kemungkinan akan bertahan sepanjang malam. Bahkan akan sulit mengantarkannya kembali. Paling baik baginya untuk tinggal di sini, Zhao Guang mengangguk tanpa ragu-ragu. Hao Ren terlalu malu untuk mengungkapkan pendapatnya setelah keduanya menyuruhnya untuk menginap. Dia tidak mau bersikeras untuk pergi saat mereka berdua begitu gigih untuk menahannya di sini. Zhao Guang pasti akan mengantarnya jika dia memaksa. Namun, Hao Ren tidak mau menimbulkan masalah baginya di malam yang penuh badai seperti ini. Zhao Hongyu tersenyum ramah saat dia melihat tidak ada bantahan dari Hao Ren. Baiklah, pertama-tama mari makan malam dulu karena makan malam sudah siap. Zhao Guang, ambilkan beberapa baju kering untuk Ren. Dia basah kuyup saat dalam perjalanan ke sini untuk mentutor Zi. Dan cuci tanganmu, Zi, katanya. Baik, Zhao Guang mengangguk dengan tenang dan naik ke atas untuk mengambil beberapa baju. Zhao Yanzi menatap Hao Ren dengan enggan dari tempat dia berdiri seolah-olah dia tidak senang wilayahnya dimasuki. Dia masih tidak terbiasa dengan kenyataan orang tuanya memperlakukan Hao Ren sebagai bagian dari keluarga. Dia masih dapat menahannya saat mereka membawanya di perjalanan keluarga, tetapi sekarang menahannya semalam. Siapa yang akan tahu apa yang akan terjadi nanti? Gadis-gadis kecil agak teritorial pada usia ini, mereka bahkan menarik garis pada meja bersama di sekolah untuk menandai wilayah mereka. Hao Ren sepenuhnya mengabaikan tatapan Zi. Dia tidak pernah menganggapnya tunangannya. Di sisi lain, dia hanya berharap nilai bahasa Inggris Zhao Yanzi meningkat. Jika itu terjadi, dia tidak akan mengecewakan orang tua Zhao Yanzi yang telah memperlakukannya dengan begitu baik. Tidak lama, Zhao Guang berjalan turun dengan satu set piyama abu-abu kotak-kotak dan menyerahkannya ke Hao Ren. Ayo lepaskanlah jaket basahmu dulu, katanya. Terima kasih. Hao Ren mengambil piyama itu dan memakainya setelah melepaskan jaketnya. Piyama itu sedikit besar untuk Hao Ren, tetapi entah bagaimana cocok. Keempatnya mencuci tangan mereka dan duduk untuk makan malam. Hao Ren melupakan semua hal yang tak menyenangkan saat dia melihat hidangan yang lezat di meja. Mengingat kembali, sudah beberapa hari semenjak Hao Ren menikmati masakan Zhao Hongyu. Betapa beruntungnya Zhao Yanzi memiliki seorang ibu yang luar biasa yang mencintai, peduli, pintar dan cantik, pikirnya. Ren, sudah kan Zi menunjukkan kemajuan di tes bahasa Inggrisnya akhir-akhir ini? Zhao Hongyu tiba-tiba bertanya tentang pekerjaan sekolah Zhao Yanzi sementara mereka makan malam. Zhao Yanzi menatap Hao Ren dengan cemas saat dia mendengar pertanyaan itu. Ada beberapa kemajuan, kelihatannya dia lebih baik daripada sebelumnya. Hao Ren tidak menjawab dengan jelas. Kenyataannya, hanya Zhao Yanzi sendiri yang tahu betapa buruk bahasa Inggrisnya. Pelan-pelan, sudahkah dia melakukan dengan baik di sekolah? Zhao Hongyu melanjutkan bertanya. Hao Ren tertegun sejenak karena dia berpikir Zhao Hongyu bertanya mengenai saat Zhao Yanzi membolos. Dia berusaha memikirkan jawaban yang masuk akal tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhao Yanzi berusaha sebaik-baiknya untuk mengirimkan isyarat. Dia menggenggam sumpitnya keras-keras dan mengerutkan bibirnya, memberi Hao Ren tatapan yang mengancam. Oh, maksudku, apa kau pikir Zhao Yanzi berusaha lebih keras belajar bahasa Inggris? Zhao Hongyu menambahkan. Hao Ren melihat ke arah Zhao Hongyu saat dia menyadari mereka belum tahu Zhao Yanzi membolos. Dia merasa lega dan berkata, poin pengetahuannya telah meningkat. Dia mungkin lebih memperhatikan di kelas. Itu bagus, Zhao Hongyu mengangguk dengan tersenyum.
Zhao Yanzi diam-diam menghembuskan nafas karena dia berpikir Hao Ren akan mengadukannya. Akan tetapi, Zhao Guang menangkap semua ekspresinya. Dia meneruskan makan tanpa ikut campur dalam percakapan mereka. Bukan saja bahasa Inggrisnya, tapi pelajarannya yang lain juga tidak begitu baik, Zhao Hongyu berkata setelah beberapa saat, pertengahan semester beberapa hari lagi. Aku berharap nilai-nilainya membaik saat itu. Jadi, kalau tidak merepotkan, bisakah kau membimbingnya di mata pelajaran yang lain juga? Hao Ren tentu saja tidak dapat menolak permintaan ibu mertuanya. Dia mengangguk dan berkata, baik, aku akan mengusahakan yang terbaik. Inggris adalah mata pelajarannya yang terlemah. Kau tidak perlu membimbingnya secara khusus di pelajaran yang lain. Apakah tidak apa-apa jika dia mendatangimu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia kerjakan? Zhao Hongyu bertanya dengan lembut. Tidak masalah, Hao Ren berkata, meskipun dia terjebak dengan tunangan kecil yang menyebalkan, dia tidak bisa mengeluh mempunyai ibu mertua yang sangat pengertian. Kami mencintai segala hal tentang Si. Hanya sikapnya terhadap pelajaran yang mengganggu kami. Nilai-nilainya selalu salah satu yang terburuk di kelasnya, dan kami selalu malu saat menghadiri pertemuan orang tua guru, katanya. Jadi itulah sebabnya, Zhao Hongyu tidak mau dipermalukan sebagai seorang orang tua. Bahkan untuk Zhao Hongyu yang menawan, sulit baginya untuk bangga pada anak perempuannya saat nilai-nilai Zi buruk, pikir Hao Ren, hehe, bahkan suku naga menderita sama seperti orang tua lain di dunia. Wajah kecil Zi bersemu, bibirnya cemberut saat dia berusaha membela dirinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kecuali nilai penya yang sangat baik, dia termasuk di antara murid-murid yang memiliki nilai terburuk. Maaf merepotkan, Zhao Hongyu meminta maaf dengan lembut saat dia menyadari dia telah meminta banyak dari Hao Ren. Tidak apa-apa, Hao Ren tertawa. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membimbing Zhao Yanzi hanya demi Zhao Hongyu. Musik klasik yang menenangkan sedang dimainkan di ruangan, dan bahkan hujan lebat tidak dapat mengganggu suasana yang nyaman. Zhao Guang selalu pria yang sedikit bicara sebagai kepala keluarga. Zhao Hongyu, di lain pihak, memiliki senyum yang menawan di wajahnya seolah-olah dia puas dengan kemana hidup menuju. Zhao Yanzi mengerutkan keningnya dan cemberut. Dia mungkin akan menemukan berbagai cara untuk mengatasi invasi Hao Ren dalam hidupnya. Waktu berlalu dengan cepat saat makan malam mendekati akhir. Kau dapat membantu Zi dengan pekerjaan sekolahnya di studioku setelah makan. Aku akan mempersiapkan tempat tidur di kamarnya jadi kami bisa istirahat dengan baik hari ini, Zhao Hongyu berkata dengan lembut pada Hao Ren. Hao Ren tiba-tiba menyemburkan seteguk sup. Bab 43. Tidak hanya Hao Ren yang tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi Zhao Yanzi juga melihat ibunya dengan tercengang. Zhao Hongyu tersenyum waktu menjelaskan, yang aku maksud, kamu bisa tidur di lantai kamar tidur Zi malam ini. Kamar tidur Zi cukup besar. Selain itu, dia juga memiliki kamar kecil sendiri, dan itu lebih praktis. Zhao Yanzi merajuk tidak puas. Tidak ada pria yang pernah tidur di kamarnya sebelumnya. Zhao Hongyu baru saja hendak mengatakan Hao Ren bukan orang asing, tetapi Hao Ren menyeka sup dari bibirnya dan berkata dengan sukarela, bagaimanapun adalah Zi seorang anak perempuan. Tidak baik bagiku tidur di kamar tidurnya. Bagaimana kalau aku tidur di kamar tamu? Zhao Yanzi memalingkan kepalanya dan melihat pada Hao Ren tanpa berkata apa-apa. Pada awalnya, dia berpikir paman, kotor, ini akan mengambil kesempatan dan tidur di kamar tidurnya dan membuatnya merasa tidak nyaman. Hao Ren juga memiliki idenya sendiri. Di satu pihak, dia tidak ingin terlalu memprovokasi Zhao Yanzi meski dengan dukungan orang tuanya. Di pihak lain, sebelum mereka secara resmi memperjelas hubungan mereka, dia sebaiknya masih menjaga jarak dari Zhao Yanzi. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melepaskan diri darinya jika dia menginginkannya di masa depan. Zhao Hongyu melihat mereka dan berkata, kamar tamu lantai pertama terlalu dingin. Jika kamu tidak tidur di kamar tidur Zi, tidurlah di studioku di loteng atas. Ruangannya sedikit kecil tetapi masih cukup hangat. Kedengarannya bagus. Hao Ren mengangguk. Tetapi Ren masih harus mandi di kamar kecilmu. Zhao Hongyu berbalik, melihat pada Zhao Yanzi dan berkata. Zhao Yanzi menggigit bibirnya dengan mengeluh. Baik, dia bergumam. Dia merasa daerahnya sedang dibagi dan diberikan pada Hao Ren. Bahkan orang tuanya memihak pada Hao Ren. Ini membuat Zhao Yanzi merasa kalut. Sebelum dia memutuskan untuk menikah dengan Hao Ren, semua jenis hubungan tanpa persetujuannya berharga untuk diperjuangkan. Ini kebanggaan kecilnya, meski terkadang dia berpikir Hao Ren tidak seburuk itu. Zhao Hongyu tersenyum manis untuk melunakkan suasana. Kalian naik sekarang karena kalian sudah selesai makan. Karena Hao Ren tidur di sini malam ini, kita tidak perlu khawatir mengenai waktunya. Mandilah dulu, menjadi nyaman dan bantulah Si dengan pekerjaan sekolahnya. Melihat Zhao Hongyu hendak berdiri, Hao Ren bergegas berdiri terlebih dahulu sambil mengambil beberapa piring dan sumpit. Bibi, biarkan aku membantumu bersih-bersih. Haha, tidak apa-apa, biarkan aku melakukannya. Kau naiklah ke atas dan mandi lebih dahulu, Zhao Hongyu berkata dengan lembut. Hao Ren sedikit memaksa tetapi gagal mempengaruhi Zhao Hongyu. Dia hanya dapat mengucapkan terima kasih karena Zhao Hongyu telah menyuguhinya makan malam. Setelah Hao Ren dan Zhao Yanzi naik ke atas, Zhao Hongyu, yang sedang membersihkan meja, bertanya pada Zhao Guang, apa yang kamu pikirkan setelah masa pengamatan ini? Zhao Guang mengangguk. Dia memiliki karakter yang baik, kepribadian yang tenang, dan dia juga baik pada Zi. Di samping itu, kelihatannya ada tanda-tanda dia telah menerobos level kedua gulungan konsentrasi jiwa. Seperti yang telah tetua Lu katakan, dia pintar dan bukan anak yang suka pamer, kata Zhao Guang. Jadi itu artinya kamu secara resmi merestui dia.
Sebenarnya, setelah beberapa kali berinteraksi dengannya, aku juga sangat menyukainya. Zhao Hongyu menghentikan apa yang dia kerjakan dan melihat Zhao Guang, juga apa yang kamu rencanakan dengan Lautan Barat. Dia bertanya, lawan prajurit dengan jenderal dan tutup air dengan tanah. Tidak ada gunanya memikirkan tentang hal ini sekarang. Kita hanya bisa membuat Ren meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Wajah Zhao Guang berubah serius sambil berkata dengan tenang. Di lantai 2, Hao Ren memegang bahan-bahan untuk sesi bimbingan mereka dan memasuki ruang tidur Zhao Yanzi ketika dia mencium wangi yang ringan. Meskipun hujan lebat di luar, hal itu tidak berpengaruh pada keheningan di dunia kecil ini. Hao Ren meletakkan bahan-bahannya dan bertanya pada Zhao Yanzi, di mana kamar kecilnya. Zhao Yanzi memalingkan kepalanya dan tidak menjawabnya. Aku belum memberitahu orang tuamu tentang kamu membolos sekolah kemarin. Hao Ren melihat kepadanya dan berkata acuh tak acuh. Saat mendengar ini, telinga Zhao Yanzi segera berdiri dan ekspresi mukanya mengungkapkan kecemasannya. Kau, beraninya kau. Tidak ada apapun yang tak bisa kukatakan. Kenyataannya kamu membolos sekolah. Hao Ren berkata lagi acuh tak acuh. Itu untuk menonton pertandinganmu. Zhao Yanzi membelalakan matanya pada Hao Ren dan menaikkan suaranya. Aneh, aku tidak ingat mengundangmu. Kamu menyelinap keluar sendiri, dan kamu menyalahkannya padaku. Hao Ren bertanya. Zhao Yanzi terdiam. Benar, membolos sekolah untuk menonton pertandingan Hao Ren hanya sebagian kecil. Alasan yang sebenarnya adalah dia ingin melihat betapa meriahnya pertandingan atletik universitas. Apakah kamu melihat aku mendapatkan peringkat pertama kemarin? Hao Ren bertanya lagi. Apa ada yang bisa disombongkan? Mendapatkan tempat pertama dalam pertandingan sampah seperti itu. Zhao Yanzi menjadi merah mukanya dan hampir ingin memukuli Hao Ren. Melihatnya menjadi begitu risau, Hao Ren tertawa dan berbisik, kemudian kenapa kamu datang dan menonton? Dada Zhao Yanzi naik dan turun karena marah. Paman ini telah keterlaluan dan semakin lama semakin menyebalkan. Pikirnya. Memang benar Zhao Yanzi ingin melihat hasil perlombaan Hao Ren, tetapi sangat membuatnya marah saat dia pergi untuk menontonnya tapi juga diejek olehnya. Dia begitu marah dan tidak sadar dia telah beberapa kali melakukan hal yang sama persis pada Hao Ren sebelumnya. Jika kamu tidak ingin aku memberitahu orang tuamu kamu membolos sekolah, perbaiki peringkat kelas tengah semester di setiap mata pelajaran sebanyak 10 poin. Kamu mengancamku. Zhao Yanzi menunjukkan giginya dan sangat ingin menggigit putus telinga Hao Ren. Hao Ren menjulurkan jarinya dan menggoyangkannya. Aku tidak mengancammu, itu syarat, katanya. Aku tidak akan menerimanya. Zhao Yanzi mengambil bantal di sampingnya dan melemparkannya ke Hao Ren. Hao Ren menghindarinya dan tersenyum lagi. Jangan terburu-buru. Aku akan mengatakan orang tuamu bahwa kau membolos jika tidak ada kemajuan di nilai-nilai tengah semestermu. Zhao Yanzi hampir menjadi gila. Dia tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini saat tumbuh dewasa. Terutama karena orang tuanya, yang biasa memanjakannya, sepertinya sekarang telah berpihak pada Hao Ren. Baik, Hao Ren menghiburnya saat dia merasa Zhao Yanzi hampir meledak. Aku akan mandi lebih dulu. Di mana kamar kecilnya? Di sebelah sana. Apa kamu tidak punya mata? Zhao Yanzi menunjuk ke arah kabinet putih. Hao Ren berjalan ke sana, membuka pintu kabinet putih, dan menemukan sebuah kamar kecil berfasilitas lengkap tersembunyi di sana. Apa-apaan, dia berpikir, jika tidak ada yang memberitahunya tentang itu, bagaimana dia dapat menemukannya? Dia berjalan ke dalam dan menyalakan kepala pancuran. Memang, dia ingin mandi karena tubuhnya lengket karena basah kuyup kehujanan. Namun, ini pertama kalinya dia mandi di rumah seorang gadis. Setelah dia mandi air panas dan memakai jubah mandi, dia melihat satu set piyama hitam baru yang dilipat dengan rapi di pintu kamar kecil, dan Zhao Yanzi tidak dapat ditemukan di mana-mana. Setelah dia memakainya dan berjalan keluar ruangan, dia mendengar suara Zhao Yanzi di ruangan sebelah. Zhao Hongyu kemungkinan mendengar langkah kaki Hao Ren dan memanggil, "Masuklah, Ren." Hao Ren mendorong pintu dengan hati-hati dan memasuki kamar tidur orang tua Zhao Yanzi. Kamar tidur itu jauh lebih besar daripada kamar tidur Zhao Yanzi, tetapi rancangan kamar tidur itu juga sangat halus. Penataan kamar tidur ini memberikan perasaan elegan dan nyaman. Zhao Guang dan Zhao Hongyu keduanya mengenakan piyama yang nyaman. Mereka berbaring di tempat tidur yang lebarnya 3 meter dan menghadap TV plasma 54 inci, yang sedang memainkan sebuah pertunjukan hiburan. Zhao Yanzi berbaring di antara orang tuanya dan mengenakan satu set piyama merah muda. Sepertinya dia telah mandi di kamar mandi yang terhubung dengan kamar tidur ini. Melihat Hao Ren berjalan masuk, Zhao Yanzi, yang baru saja tertawa kecil, tiba-tiba berhenti. Saat Hao Ren melihat keluarga dengan 3 orang anggota itu sedang bersenang-senang, dia merasa seharusnya dia tidak masuk. Zhao Hongyu bangun, sudah selesai mandi. Tinggalkan bajumu di kamar kecil. Aku akan mencucinya untukmu, dan besok seharusnya telah kering. Jangan, tidak masalah. Hao Ren bergegas menghentikan dia. Jangan khawatir, kita keluarga, kamu tidak perlu malu. Zhao Hongyu mengabaikan niat Hao Ren, melangkah keluar dari pintu dan pergi ke kamar Zhao Yanzi untuk mengambil bajunya. Apa kamu mau menonton TV? Zhao Guang bertanya pada Hao Ren. Tidak terima kasih. Hao Ren berdiri di pintu dan berkata dengan kosong. Kau masih terlalu tegang, Ren, Zhao Guang berkata pada Hao Ren. Kemudian dia menepuk bahu Zhao Yanzi dan berkata, pergilah belajar, jangan membuat ibumu kecewa. Zhao Yanzi berdiri dari tempat tidur dengan enggan, meloncat ke karpet dan memakai sepasang sendal kartun merah muda. Zhao Guang melihat sosok mereka yang berlawanan, tinggi dan pendek, hitam dan merah muda ketika mereka keluar dari kamar tidur. Pandangan matanya terlihat jauh ketika dia mendesah penuh arti.
Bab 44. Setelah kembali ke kamar Zhao Yanzi, Hao Ren menyadari sekarang hampir jam 8 dan memutuskan mengirim pesan tertulis pada Zhao Jiai. Dia mengabarkan pada teman sekamarnya bahwa dia tidak akan kembali, kalau-kalau mereka khawatir. Keempatnya memiliki ikatan yang sangat kuat. Jadi, Hao Ren tidak ingin mereka khawatir terutama selama masa sensitif ini setelah kejadian Huang Suji. Siapa yang kamu kirimi pesan? Zhao Yanzi datang dan melihat Hao Ren sibuk mengirim pesan pada seseorang. Hao Ren membalikkan tubuhnya menjauh dan menghindari pandangannya. Namun, hal ini membuat Zhao Yanzi semakin penasaran, dan dia harus melihat. Ting, pesan dikirim. Hao Ren meletakkan telepon genggamnya kembali ke kantungnya. Dia berbalik dan melihat ke Zhao Yanzi. Baik, duduklah dan mari kita mulai pelajaranmu, dia berkata. Zhao Yanzi duduk dengan marah. Tiba-tiba dia menaikkan kepalanya dan melihat Hao Ren dari samping. Kau mengirim pesan pada ketua kelas itu, bukan? Sejak kapan kau boleh mempertanyakanku? Hao Ren menjulurkan jari dan mencolek hidung Zhao Yanzi. Piyama merah muda itu membuat Zhao Yanzi terlihat imut seperti kelinci, dan semburat merah muda di kulitnya yang cerah seperti boneka porselin yang mereka jual di toko. Hao Ren memiliki dorongan untuk sedikit mengganggunya. Hao Ren merasa lucu terutama ketika dia menyadari rasa cemburu dalam suara Zhao Yanzi. Plak, dia memukul tangan Hao Ren dengan keras dan memiliki reaksi yang ekstrim akan sentuhan Hao Ren. Apa, kamu cemburu? Hao Ren bertanya ketika dia menggunakan tangan kirinya untuk mengelus tangan kanannya yang telah menjadi merah. Apa kamu pikir aku tidak dapat menendangmu keluar? Zhao Yanzi menunjuk keluar dan berkata dengan ganas. Pada saat itu, masih hujan lebat. Meskipun sunyi di dalam rumah, suara hujan di luar masih terdengar dan terdengar seperti badai yang sangat besar. Hao Ren tidak mau memperburuk suasana. Dia mendesah, tidak aku mengirim pesan teks ke teman sekamarku dan memberitahu aku malam ini tidak akan kembali sehingga mereka tidak mencemaskanku. Berikan telepon genggammu. Zhao Yanzi menjulurkan tangannya yang merah muda dan halus. Hao Ren mendesah lagi dan tidak berpikir dia berdebat dengan gadis kecil. Jadi dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menyerahkannya. Zhao Yanzi menyalakan telepon itu dan benar-benar memeriksa pesan teks di teleponnya. Ekspresinya yang serius terlihat seperti seorang pacar yang curigaan, memeriksa telepon pacarnya. Saat dia melihat pesan teks dikirimkan ke seorang pria bernama Zhao Jiai, dia mendengus dengan ringan dan mengembalikan telepon genggam itu kepada Hao Ren. Tidak khawatir lagi, Hao Ren meletakkan ponsel itu ke kantungnya dan sengaja bertanya padanya. Apakah ada yang perlu dikhawatirkan? Zhao Yanzi membela diri. Lagi pula, Hao Ren masih tidak dapat mengerti cara berpikir gadis kecil itu. Dia membuka bahan-bahan pelajaran. Ayo kita mulai dengan bahasa Inggris. Hari ini kita akan menekankan titik pengetahuan tentang infinitif, melakukan sesuatu, dia berkata. Zhao Yanzi menggigit bibirnya, mengabaikan pemikiran untuk berdebat dengan Hao Ren, dan membuka buku catatannya. Kali ini, Hao Ren menerangkan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Dia berusaha memperlambat penjelasannya dan memulai dengan konsep yang paling mudah ke yang paling sulit. Setelah beberapa kali memberikan bimbingan, dia tahu di level mana Zhao Yanzi berada dan dia tahu bagaimana menjelaskan titik-titik kunci dengan tepat. Zhao Yanzi terlihat lebih berusaha daripada sebelumnya. Dia menopang dagunya dengan tangan kirinya sambil mengingat dan memproses konsepnya pada saat yang bersamaan. Piyama merah muda mengeluarkan wangi yang ringan. Alisnya sedikit dinaikkan. Penampilan Zhao Yanzi sedang berpikir keras sebenarnya sedikit menawan. Gadis kecil ini masih cukup manis saat dia diam, sementara menjelaskan, Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri. Zhao Yanzi mendengarkan dan sedikit demi sedikit mulai melamun. Matanya bergerak ke wajah Hao Ren. Melihat ke fitur wajah agak akrab dan asing, melihat cemerlang matanya, dan mendengarkan berbagai kalimat bahasa Inggris keluar dari mulutnya, membuat Zhao Yanzi merasa sedikit linglung. Rambut yang lembut dan basah berdiri berantakan di atas kepala Hao Ren dan memantulkan cahaya. Dibandingkan dengan rambut kering Hao Ren yang biasa, rambutnya yang basah terlihat menambahkan ketampanan di penampilannya. Hei, kenapa kau tidak menuliskan apa-apa? Hao Ren melambaikan tangannya di depan mata Zhao Yanzi yang tak fokus sambil bertanya. Zhao Yanzi, yang baru pulih dari lamunannya, sedikit memerah dan bertanya. Ah, sampai di mana kita? Hao Ren menghela nafas pasrah, kita sampai pada tata bahasa penggabungan subjek. Gunakan it untuk menjadi subjek kalimat. Sebagai contoh, it is my duty to take care of you. Oh, Zhao Yanzi menuliskan kalimat itu tetapi tidak benar-benar mengerti, jadi dia bertanya lagi, apa arti kalimat ini? Bagaimana kau tidak mengetahui kalimat sederhana ini? Hao Ren menunjuk ke catatannya dan berkata, duty, artinya tanggung jawab, dan kalimat ini berarti menjagamu adalah tanggung jawabku. Dia marah dan sedikit depresi. Dia menyiapkan informasi-informasi yang rinci dan menerangkan dengan begitu jelas, tetapi Zhao Yanzi bahkan tidak peduli dan melamun. Melihat Hao Ren menjadi sedikit tidak sabar, Zhao Yanzi juga menjadi kesal. Aku berada di sekolah sepanjang hari dan harus mendengarkanmu membimbing di malam hari. Kenapa aku tidak bisa tidur sebentar? Hao Ren juga tidak merasa baik juga dan menjadi marah saat melihat Zhao Yanzi membuat alasan. Sikap seperti apa ini? Aku membantumu dengan mengajarimu. Tiga suara ketukan terdengar dari pintu. Pintu itu segera terbuka. Zhao Hongyu yang masuk ke dalam dengan sepiring camilan di tangannya, bertanya, apa yang kalian ributkan? Setengah kemarahan Hao Ren tiba-tiba menghilang saat dia melihat ekspresi Zhao Yanzi juga berubah tenang. Tidak apa-apa. Kami sedang berdiskusi mengenai sebuah titik pengetahuan dan Zi dan aku memiliki pendapat yang berbeda, Hao Ren berkata.
Oh, biar aku lihat. Zhao Hongyu kelihatannya tidak percaya alasannya. Dia mendekat, mengangkat catatan Zhao Hongyu, dan membaca dengan bahasa Inggris yang fasih. It is my duty to take care of you, yang artinya ini tanggung jawabku untuk menjagamu. Apa yang salah dengan kalimat ini? Hao Ren dan Zhao Yanzi keduanya malu dan tidak tahu bagaimana menjawab. Hao Ren juga merasa aneh. Mengapa aku menjadi marah saat Zhao Yanzi asal-asalan membalas? Ini kalimat yang bagus. Zhao Hongyu meletakkan catatan Zhao Yanzi dan menggerakkan piring berisi camilan ke arah mereka. Sudah beberapa waktu semenjak kita makan malam, katanya. Terima kasih, Bibi. Hao Ren meraih sepotong kue. Terima kasih, Bu. Zhao Yanzi mencemberutkan mulutnya sambil dengan hati-hati mengambil sepotong makanan pencuci mulut dari piring. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Belajarlah dengan giat. Zhao Hongyu mengambil piring itu dan berjalan dari ruangan dengan senyuman. Hao Ren dan Zhao Yanzi saling bertatapan dan merasa sedikit canggung. Anehnya, api kemarahan yang menyala-nyala kelihatannya tidak bisa dinyalakan kembali. Hao Ren batuk 2 kali dan memecahkan keheningan. Dia mengikuti semangat yang dibawa Zhao Hongyu di waktu makan malam dan berkata, kita akan berhenti di sini untuk pembahasan Inggris. Kamu tidak punya pertanyaan tentang mata pelajaran yang lain, bukan? Kelihatannya kamu juga lelah. Mari kita berhenti. Shriek, Zhao Yanzi menarik lacinya dan meraih beberapa buku latihan yang tebal-tebal. Sebuah senyuman pembalasan muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Tiba-tiba aku merasa energi lagi. Bab 45. Aku tidak tahu bagaimana mengerjakan yang ini. Dan yang ini, dan ini, membuka buku latihan. Zhao Yanzi melingkarinya dengan pulpen. Biar aku lihat. Hao Ren memaksakan dirinya melihat masalahnya. Ini hanya matematika, dan aku masih ada fisika, kimia, biologi dan geologi, satu demi satu. Seperti pertunjukan sulap, Zhao Yanzi mengeluarkan banyak buku latihan dari laci kecilnya. Hao Ren pusing kelelahan, dan dia hanya dapat menyelesaikan beberapa soal. Sementara itu, Zhao Yanzi bersandar di kursi dengan tangannya disilangkan di atas dadanya, melihat Hao Ren dengan senyuman kemenangan. Sial, mengapa mata pelajaran sains di sekolah menengah menjadi begitu sulit? Hao Ren diam-diam mengumpat. Namun, karena dia tidak mau mempermalukan dirinya di depan Zhao Yanzi, dia berusaha memutar otaknya menyelesaikan soal itu. Sementara dia mengerjakan soal matematika kelas 8, dia berpikir mengenai matematika lanjutan. Sementara dia mengerjakan soal fisika, dia berpikir mengenai soal fisika tingkat perguruan tinggi. Jurang yang jauh antara pengetahuannya saat ini tentang mata pelajaran itu dan sekolah menengah membuatnya tidak mungkin menyelesaikan soal itu hanya menggunakan konsep sekolah menengah. Paman, kau bisa memecahkannya atau tidak? Sementara dia bergumul dengan frustasi yang menggunung, Zhao Yanzi bertanya dengan semangat tinggi. Hao Ren telah menyiksanya di pelajaran bahasa Inggris dan sekarang dia merasa senang bisa membalasnya. Meletakkan tangannya di keningnya yang terbakar, Hao Ren merasa dia akan meledak. Namun, terlalu memalukan untuk mengakui bahwa dia, seorang siswa di universitas terkenal, tidak dapat menyelesaikan soal-soal sekolah menengah. Berikan semua buku pelajaranmu, aku akan menyegarkan kembali ingatanku pada konsep sekolah menengah. Hao Ren meletakkan pulpennya dan berkata kepada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi salah memahaminya dan berkata, tapi aku membutuhkannya untuk sekolah besok. Tidak masalah, aku hanya membutuhkannya malam ini. Hao Ren terlihat percaya diri. Tunggu, berdiri. Hao Ren melangkah ke tempat tidurnya dan mengangkat ranselnya. Dia mengeluarkan 6-7 buku pelajaran tebal sebelum menyerahkannya pada Hao Ren. Tidurlah lebih awal malam ini, Hao Ren berkata padanya sambil berjalan ke pintu dengan buku pelajaran di tangannya. Zhao Yanzi melihatnya, tertegun. Dia terkejut Hao Ren masih begitu baik padanya dan tidak marah seperti yang dia telah kira. Sebelum dia bisa meraih ketenangannya, Hao Ren telah meninggalkan ruangan dan berjalan ke loteng di mana studio Zhao Hongyu berada. Dia melihat ke arah piyama merah mudanya dan kulit lembut di bawah kerah baju dan bertanya-tanya, apakah dia sama sekali tidak tertarik padaku. Dia pergi segera setelah dia selesai membimbingku seolah-olah ini sebuah tugas baginya. Zhao Yanzi berpikir saat dia melihat ke arah gundukan kecil di dadanya. Tiba-tiba dia teringat akan gadis cantik yang dia temui di Universitas Lautan Timur selama pertandingan atletik. Dia mendengus dengan jijik dan melompat ke tempat tidur. Saat Hao Ren naik ke studio, dia menemukan kain spray yang ditata dengan rapi diletakkan di lantai yang bersih, dan di sebelahnya tergantung baju yang dia tadi kenakan. Baju itu telah dicuci dan dikeringkan. Ibu Zhao Yanzi adalah wanita yang bijaksana dan perhatian. Jika Zhao Yanzi dapat tumbuh menjadi wanita dengan setengah kebaikan ibunya, aku akan menjadi pria yang bahagia. Apa yang aku pikirkan? Hao Ren meletakkan buku pelajaran di lantai sebelum duduk. Dia mengambil sebuah buku pelajaran secara acak di lantai dan mulai mempelajarinya. Di luar, badai berlanjut hingga malam seperti yang diperkirakan oleh Zhao Hongyu. Diterangi oleh cahaya kuning lembut, loteng kecil itu hangat dan tenang. Pada saat membaca, dia mulai tertidur. Klap, buku itu terjatuh dari tangannya dan jatuh ke lantai. Dalam kamarnya, Zhao Yanzi bergerak-gerak gelisah di kamarnya, tidak dapat tidur. Dia menyalakan lampu dan menatap langit-langit yang ditutupi bintang-bintang. Setelah beberapa saat, dia bangun dari tempat tidurnya dan berjinjit-jinjit keluar dari kamarnya dan naik ke atas. Dia penasaran tentang apa yang Hao Ren kerjakan. Saat dia menemukan Hao Ren tertidur dengan buku pelajaran bertebaran di sekitarnya, hatinya yang curiga tersentuh. Gemericik tetes hujan di luar membuat loteng kecil itu terlihat sedikit dingin. Kau brengsek, melemparkan buku-bukuku kemana-mana. Dia berpikir beberapa saat dan berjinjit masuk ke dalam kamar.
Dia mengambil buku-buku pelajaran dan hendak pergi saat sebuah pikiran melintas. Dia membungkuk dan menarik selimut, yang ditendang ke samping, ke atas badan Hao Ren. Dia menunjukkan wajah marah pada Hao Ren yang tertidur dan melambaikan tangannya di depan wajahnya seolah-olah dia akan memukulnya. Membawa buku-buku yang berat itu, Zhao Yanzi kembali ke kamarnya di lantai kedua. Keesokan paginya, saat Hao Ren bangun, dia sedikit terkejut menemukan dirinya tidak berada di asramanya. Duduk, dia melihat selimut telah ditendang ke samping dan menyadari buku pelajaran di sebelahnya hilang. Saat itu masih hujan, tetapi tidak selebat seperti kemarin malam. Dia berganti ke bajunya sendiri dan berjalan menuruni tangga menuju lantai pertama. Saat dia melewati kamar Zhao Yanzi, kamar itu sedikit tenang. Cok, cok, suara memotong berasal dari dapur. Hao Ren melangkah masuk dan menemukan Zhao Hongyu yang memakai celemek sibuk di dapur. Selamat pagi, Bibi, dia masuk dan menyapanya. Kamu sudah bangun. Zhao Hongyu tersenyum padanya. Bagaimana tidurmu semalam? Dia bertanya. Baik, apakah Si sudah bangun? Hao Ren bertanya. Dia pemalas dan tidak akan bangun sampai seseorang membangunkannya. Pergilah ke kamar mandi milik Zi untuk mandi pagi. Aku sudah meletakkan handuk baru dan sikat gigi baru di sana untukmu, Zhao Hongyu berkata. Aku akan menunggunya bangun. Tidak baik menerobos masuk ke kamarnya, Hao Ren berkata. Zhao Hongyu mengangguk dengan tersenyum. Tentu saja, jika Zi menemukan Hao Ren melihat posisi tidurnya yang tidak sopan, dia akan marah besar dan membuat masalah. Ayah Zi akan mengantarmu ke sekolah. Sekarang bersantailah dulu di ruang tamu, Zhao Hongyu berkata sambil memotong sawi pahit dengan mudah. Bubur babi goreng dengan sawi pahit dan telur pitan. Biarkan aku membantumu. Hao Ren berjalan ke sana dan mulai membantu. Zhao Hongyu tidak menolak bantuannya. Dia tersenyum dan berkata, kau anak yang baik. Dan kau ibu yang baik, Hao Ren membalas. Tidakkah ibumu memasak makan pagi bagimu? Zhao Hongyu bertanya sambil lalu. Dia sangat sibuk dan tidak memiliki waktu melakukan hal-hal yang ibu biasa lakukan, Hao Ren menjawab setelah berpikir beberapa saat. Merasakan kekecewaan samar dalam nada suara Hao Ren, Zhao Hongyu tersenyum padanya. Tidak masalah, ini rumahmu sekarang, dia berkata. Hao Ren tersentuh, dia tidak yakin tentang perasaan Zhao Yanzi terhadapnya, tapi dia tahu Zhao Hongyu menganggapnya sebagai anggota keluarganya. Tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia menyibukkan dirinya dan bekerja dengan diam-diam. Tidak lama setelahnya, Zhao Guang dan Zhao Yanzi bangun dan turun ke lantai pertama. Pada saat ini, bubur babi goreng dengan sawi pahit yang beraroma lezat dan telur pitan ada di atas meja, hasil kerjasama Hao Ren dan Zhao Hongyu. Hao Ren pergi ke kamar mandi di kamar Zhao Yanzi untuk mandi, dan Zhao Guang senang karena Hao Ren membantu membuat makan pagi. Zhao Yanzi terkejut bahwa Hao Ren pria yang rajin bekerja dan serba bisa. Namun, saat ibunya memarahinya karena dia terkejut, Zhao Yanzi cemberut sebagai protes diam. Saat makan pagi sederhana itu berakhir, badai yang telah mengamuk sepanjang malam juga telah berakhir. Zhao Guang bersiap-siap untuk mengantarkan Zhao Yanzi dan Hao Ren ke sekolah sementara Zhao Hongyu melepaskan celemeknya dan memperlihatkan atasan halter bunga teratai dengan tali tipis di bawahnya. Dia memakai kacamata hitamnya dan mengambil dompet hitam yang sangat feminin sebelum memasuki garasi. 1 menit kemudian, Zhao Hongyu mengemudikan Ferrari merah keluar dari garasi. Hao Ren terkejut dengan perubahan instan dari seorang ibu sempurna ke seorang wanita modis. Tetapi sekali lagi, itu bukan kejutan yang terlalu mengejutkan karena Zhao Hongyu adalah perancang papan atas. Dia baru-baru ini hanya pernah melihat perannya sebagai ibu yang sempurna dan telah melupakan Zhao Hongyu memiliki karirnya sendiri. Dengan reputasi dan kemampuannya, dia mungkin memimpin tim elitnya sendiri dan menjalankan sebuah studio sendiri. Dengan lambaian tangannya, Zhao Hongyu melesat dengan Ferrari berkilau merahnya. Dengan Chevrolet hitam yang tidak mencolok, Zhao Guang mengantarkan Zhao Yanzi dan Hao Ren berturut-turut ke sekolah mereka. Tidak ingin menarik lebih banyak perhatian padanya, Hao Ren meminta Zhao Guang untuk menurunkannya ratusan meter jauhnya dari gerbang utama sekolah. Setelah berpamitan pada Zhao Guang, Hao Ren berjalan ke gerbang utama universitas. Dari kejauhan, dia melihat beberapa siswa menggantungkan spanduk di atas gerbang. Sambutan hangat kepada biologis dunia terkenal Song Hua dan meteorologis yang terkenal sedunia Yue Yang akan memberikan kuliah di universitas.